sekalian, nama saya Daniel Kaloma. Di sini saya sebagai calon guru angkatan 6 dari Kabupaten Gresik akan mempresentasikan tentang budaya positif. Langsung saja deh, untuk budaya positif di sini saya mengutip dari Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan. Disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguhpun disiplin itu disebut self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi begini Bapak Ibu, untuk disiplin kebanyakan orang menilai untuk kata disiplin yaitu kata di mana semua orang atau semua anak wajib mengikuti sebuah aturan. Nah, pada modul 1.4 di sini saya diajarkan tentang disiplin. Disiplin yang berupa disiplin positif itu hendaknya anak ataupun siswa memiliki kesadaran dirinya masing-masing untuk mewujudkan tujuan yang mulia. Seperti itu. Jadi kutipan dari Ki Hajar Dewantara di sini maksudnya adalah disiplin itu sebetulnya bukan berupa aturan yang ketat. Namun disiplin itu terbentuk dari kesadaran diri anak tersebut. Nah, bila anak tersebut tidak memiliki motivasi internal, maka kedisiplinan itu tidak akan terbentuk. Baik, selanjutnya nah, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai kebajikan. Seseorang yang memiliki disiplin diri sendiri, mereka pasti akan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama sebagai fondasi kita berperilaku itu disebut dengan nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai ini berdasarkan dari sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah familiar ya dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam profil pelajar Pancasila ini juga ada nilai-nilai kebajikan universal yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Yang pertama yaitu beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong dan kreatif. Saya jelaskan untuk poin-poinnya di sini. Yang pertama yaitu tentang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini biasanya kita terapkan saat pembelajaran, yaitu berdoa sebelum memulai pembelajaran dan setelah pembelajaran. Selain itu juga anak-anak di sekolah kita kan sudah melaksanakan sholat duhur berjamaah. Nah, seperti itu bisa menunjukkan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang selanjutnya, poin kedua yaitu berkebinekaan global. Apa sih berkebinekaan global? Yaitu anak-anak atau siswa kita tidak pilih-pilih teman. Maksudnya berteman dengan dari suku, agama maupun ras yang berbeda dan saling menghormati, seperti itu. Kemudian untuk poin yang ketiga yaitu gotong royong. Gotong royong di sini adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama. Biasanya kita terapkan untuk ini dalam pembelajaran yaitu berdiskusi kelompok, seperti itu. Nah, untuk yang nilai keempat, mandiri. Mandiri di sini adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, yaitu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Anak-anak bila mandiri tentunya sudah dilatih untuk menyiapkan pembelajaran selanjutnya. Jadi untuk menyiapkan jadwal pelajaran selanjutnya itu seharusnya anak-anak bisa melakukannya secara mandiri, tidak perlu dibantu oleh orang tua. Jadi kesadaran mereka. Kemudian yang kelima yaitu bernalar kritis. Nah, untuk yang
Jadi anak-anak diberikan pertanyaan pemantik, kemudian mereka akan menjawab dari pertanyaan pemantik tersebut, maka akan terbentuk stimulus. Selanjutnya yaitu yang kreatif. Nah, ini sangat dibutuhkan sekali untuk poin ke-6 kreatif ya. Saya yakin sekali Bapak Ibu guru di sini juga sangat kreatif. Maka dari itu perlu kita tularkan kekreativitasan kita kepada anak. Misalnya dengan cara memberikan tugas atau permasalahan yang mereka itu menjawabnya butuh kreativitas. Jadi bukan textbook seperti itu. Memberikan jawaban yang mereka sendiri itu yang berdasarkan pemikiran mereka sendiri seperti itu. Nah, bisa juga diwujudkan melalui karya-karya dari siswa kita. Untuk selanjutnya yaitu tentang restitusi. Mungkin ini hal baru ya untuk istilah restitusi. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, lalu bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini saya kutip berdasarkan Charles Gosset tahun 1996. Jadi seperti ini, saya yakin sekali Bapak Ibu di sini sudah menerapkan restitusi. Namun istilah atau kata dari restitusi sendiri ini masih terdengar asing ya. Nah, akan saya perjelas lagi. Di sini ada perbedaan antara hukuman versus disiplin. Nah, disiplin di sini katanya bukan sesuatu yang harus ditakuti. Disiplin di sini terdiri dari konstitusi dan restitusi. Saya bedakan di sini untuk hukuman serta disiplin. Hukuman sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Biasanya anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam pembuatan hukuman ini. Misalnya seperti ini, anak melakukan kesalahan, kemudian guru memberi hukuman berupa push up atau apa. Nah, anak harus mengikuti aturan tersebut. Anak tidak dilibatkan. Kemudian selanjutnya yaitu hukuman bersifat satu arah. Arahnya yaitu dari pihak guru yang memberikan. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Nah, hukuman ini biasanya dilaksanakan oleh beberapa guru yang masih, menurut saya masih kurang tepat, karena guru tersebut biasanya memberikan hukuman berupa misal anak tidak mengerjakan PR, kemudian diberikan hukuman menulis, saya tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi sebanyak berapa kali begitu ya. Itu menurut saya kurang tepat. Kemudian selanjutnya yaitu hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Seperti yang saya contohkan tadi, bisa berupa push up atau bisa juga berupa hukuman psikis lainnya. Kemudian di sini untuk yang disiplin dalam bentuknya konsekuensi. Mohon maaf ya Bapak Ibu, di sini ada kekeliruan untuk slide-nya ini. Sebetulnya yang dari poin 4 ini sudah termasuk ke disiplin ya. Disiplin ini bentuknya konsekuensi, kemudian juga sudah terencana dan sudah disepakati. Maksudnya disepakati di sini antara guru dan juga murid. Murid memahami bahwa bila dia melanggar hal tersebut, kemudian dia memperoleh konsekuensi seperti apa. Nah, kemudian konsekuensi ini bentuknya bisa berupa pernyataan dari murid dan juga guru. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya seperti ini ya. Setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan, siswa tersebut melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol. Maka murid tersebut tentunya akan sadar dia kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugasnya karena ketertinggalannya. Kemudian pada disiplin positif ini, sikap guru di sini juga harus memonitor muridnya, progresnya seperti apa. Apakah
saya mengimplementasikan bahwa kita harus saling menghormati, tidak boleh mengejek, baik mengejek nama orang tuanya, kemudian mengejek fisiknya seperti itu. Kemudian yang poin ketiga untuk keyakinan kelas yaitu tentang kejujuran. Kejujuran ini adalah poin yang sangat penting karena anak-anak sejak dini harus dilatih untuk jujur. Utamanya jujur yang pertama yaitu saat anak-anak mengerjakan tugas. Nah, di situ kebanyakan saya melihat kasus anak yang tugasnya masih dikerjakan oleh orang tua atau guru-lesnya. Nah, hal tersebut sepatutnya tidak boleh dibiasakan. Maka dari itu anak-anak saya latih untuk bersikap jujur. Kemudian yang keamanan, seperti yang kita tahu banyak sekali kasus pembunuhan atau pembunuhan di dalam kelas yang bisa saja saat kita lengah, maksudnya gurunya sedang bertugas atau anak-anak sedang istirahat, kemudian temannya itu ada yang masih melakukan pembunuhan dengan cara memukul, kemudian ada yang juga meminta uang ke temannya. Nah, saya harap untuk di kelas saya itu tidak ada kejadian seperti itu. Maka dari itu kami bersepakat untuk memasukkan poin keamanan dalam keyakinan kelas. Kemudian berempati. Berempati di sini maksudnya adalah ketika anak-anak mengalami permasalahan dengan teman lainnya, anak yang lain harus membantu melerai atau membantu menyelesaikan atau membantu menghibur anak tersebut agar tidak sedih seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu sehat jiwa dan raga. Di sini untuk mengaplikasikan sehat jiwa dan raga tentu saja kita bisa melalui pembiasaan kegiatan keagamaan. Kemudian juga melalui olahraga, kegiatan fisik. Di situ anak-anak diberi pembelajaran terkait tidak boleh merokok untuk anak SD seperti itu, tidak boleh mengejek, kemudian melakukan sholat lima waktu. Nah, untuk yang selanjutnya keselamatan ini sama juga dengan keamanan. Jadi anak-anak harus menyadari bahwa keselamatan dirinya itu sangat penting. Untuk yang selanjutnya yaitu komitmen. Komitmen di sini saya harapkan anak-anak setelah mengetahui poin-poin keyakinan kelas ini, anak-anak bisa mengetahui pelanggaran, kemudian konsekuensinya seperti apa sehingga mereka sadar diri untuk tidak melakukan pelanggaran tersebut. Nah, untuk yang keyakinan kelas ini ciri-cirinya saya jelaskan bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Maksudnya di sini yaitu keyakinan kelas ini dibuat secara abstrak, jadi masih umum sifatnya. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan keyakinan, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Maka dari itu keyakinan kelas 4 yang saya buat dan juga murid saya di sini hanya terdiri dari 1 sampai dengan 4 kata supaya anak-anak juga hafal begitu. Saya hafal juga meresap di pikiran mereka. Kemudian selanjutnya yaitu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Tentu saja kesepakatan ini berdasar keyakinan kelas ini, maksud saya berdasarkan kesepakatan antara saya dan juga anak-anak. Jadi pasti bisa diterapkan di lingkungan kelas 4B. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan selanjutnya yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Seperti yang sudah saya utarakan tadi, keyakinan kelas bila hanya diterapkan saja tanpa adanya evaluasi dan refleksi, tentunya keyakinan kelas ini hanya sebatas kepenerapan, tidak ada masukan misalkan apa yang perlu diganti. Nah, itu diperlukan pendapat dari semua siswa dan juga guru seperti itu. Untuk selanjutnya di sini Bapak Ibu bisa menerapkan contoh keyakinan kelas untuk kelas 1 ya.
Nah, di sini saya memberikan instrumen kepada anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Anak-anak, pertama kali saya berikan pengalaman terlebih dahulu apa keyakinan kelas itu, kemudian bagaimana keyakinan kelas itu harus diterapkan. Nah, kemudian anak-anak menuliskannya terlebih dahulu di buku tulisnya masing-masing. Setelah itu sebetulnya anak saat menuliskan keyakinan kelas ini kalimatnya juga masih panjang-panjang. Dan mereka juga kebanyakan juga yang sama untuk keyakinan kelasnya. Nah, kemudian setelah anak menuliskan di kertas seperti itu, baru saya minta untuk memindahkannya di kertas lipat. Setelah mereka menuliskan keyakinan kelas di kertas lipat itu, saya kelompokkan mana yang sama, mana yang berbeda. Setelah itu saya bacakan dan akhirnya terbentuklah keyakinan kelas yang tadi. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, ini adalah sebagai latar belakang mengapa permasalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh siswa itu bisa terjadi. Yang pertama yaitu karena mereka ada alasannya, yaitu ingin bertahan hidup, kemudian penguasaan, kemudian kemenangan, kebebasan, dan yang terakhir yaitu mereka membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan bertahan hidup, maksudnya yaitu kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya karena kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, saya pernah menemui kasus ada murid saya yang dia itu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Maksudnya ketika di rumah dia memperoleh makanan yang sangat sedikit karena mohon maaf untuk ekonominya juga mengatur bawah. Nah, kemudian apa yang dia lakukan? Dia mengambil makanan temannya secara paksa seperti itu. Ternyata alasannya yaitu karena dia kurang bisa memenuhi kebutuhan bertahan hidup dari faktor keluarganya. Kemudian kebutuhan dasar manusia selanjutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini sangat banyak sekali kasus ini ya yang saya temui di lapangan, yaitu anak-anak itu membutuhkan kasih sayang dan juga diterima. Misalkan dari kebutuhan dan hubungan koneksi sosial, kemudian kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak-anak di sini ada permasalahan terkait perceraian oleh orang tuanya. Kemudian dari perceraian itu, anak tersebut tidak memperoleh kasih sayang dari ayah atau ibunya. Jadi anak tersebut ini contoh ya Bapak Ibu. Contohnya seperti itu, anak itu kemudian dirawat oleh neneknya atau kakeknya. Nah, dari situ karena memang dia tidak memperoleh kasih sayang dari ayah dan ibunya, tingkah lakunya pun tidak menunjukkan sebagai pribadi yang penuh dengan kasih sayang. Dia membutuhkan kasih sayang yang lainnya, bisa juga dari gurunya, kemudian dari temannya. Makanya dia melakukan pelanggaran. Kemudian untuk kebutuhan dasar yang ketiga yaitu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui prestasinya, dan keterampilannya didengarkan. Kemudian dia merasa senang ketika memiliki kekuatan untuk mencapai sesuatu tersebut. Biasanya anak-anak yang seperti ini dia itu bersikap sombong, dan artian sombong itu
bahwa dia bisa kepada teman-temannya, dia bisa menyuruh temannya melakukan hal tersebut, sehingga dia merasa harga dirinya itu tinggi seperti itu. Padahal apa yang dia lakukan yaitu menyuruh temannya itu melakukan perbuatan yang salah adalah pelanggaran yang seharusnya tidak dia lakukan. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar berupa kebebasan. Nah, di sini kebebasan yaitu kebutuhan untuk bebas, di mana anak memiliki kemandirian otonomi,
Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, kemudian ada ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Kemudian dia akan berkata kepada guru tersebut, saya pikir Bapak atau Ibu adalah teman saya. Gitu. Jadinya mereka pasti merasa kecewa. Posisi kontrol sebagai pemantau. Di sini pemantau maksudnya yaitu mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kemudian posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Nah, biasanya pemantau ini ungkapannya kalau menanyakan tentang peraturannya apa yang telah kamu lakukan kepada siswa yang melanggar. Kemudian seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, data cek. Untuk posisi kontrol yang terakhir yaitu sebagai manajer. Di sini posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di antara 5 posisi kontrol yang sudah ada, posisi manajer inilah adalah posisi yang sangat sebaiknya disarankan untuk guru menerapkan di kelas. Nah, manajer ini biasanya mengatakan seperti ini, apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Dan dari sini anak nanti akan diberi stimulus. Apakah perbuatannya itu, kemudian solusinya seperti apa? Untuk yang selanjutnya yaitu ini. Dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap untuk diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari untuk posisi kontrol yang seharusnya guru bisa lakukan yaitu sebagai manajer. Di sini diharapkan sebagai manajer tersebut murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku maupun sikap sehingga dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Di sini untuk tadi sudah saya terangkan tentang restitusi. Nah, ini adalah segitiga restitusinya. Untuk segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Bisa juga kita menyalahkan teman seperti itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Itu yang harus kita tanamkan bahwa segala perbuatan itu pasti ada faktor pendorongnya. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Di sini kita semua memiliki motivasi internal. Itu yang perlu kita gali dari murid kita yang melakukan pelanggaran. Ini adalah segitiga restitusi. Dari yang ke bawah yaitu menstabilkan identitas. Kemudian selanjutnya validasi tindakan yang salah.
keyakinannya. Ada 3 langkah. Nah, untuk yang sisi yang pertama dalam menstabilkan identitas ini adalah bagian dasar dalam sebuah restitusi. Restitusi sendiri adalah penanganan yang kita berikan terhadap anak yang melakukan pelanggaran seperti itu. Nah, untuk yang pertama, anak-anak ketika melakukan pelanggaran atau melanggar peraturan atau melanggar keyakinan kelasnya, dia merasa mengalami kegagalan. Di situ kita harus mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kira-kira kebutuhan dasarnya anak tersebut itu apa? Seperti itu. Nah, kalau kita memberikan kritikan secara langsung, maka anak tersebut akan langsung menolaknya begitu. Kita bisa melakukan pendekatan dengan anak tersebut dengan cara bisa mengatakan seperti ini, berbuat salah itu tidak apa-apa nak, kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Intinya anak dibuat nyaman terlebih dahulu, sehingga dia nantinya akan mau terbuka dengan perbuatan yang dia lakukan. Kemudian untuk yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki tujuan dan maksud tertentu. Seorang guru harus memahami teori kontrol yang bisa jadi teori kontrol itu menunjukkan tujuannya anak ini melakukan permasalahan itu seperti apa. Nah, untuk melakukan validasi tindakan yang salah ini kita bisa memberikan pernyataan seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tetapi kamu tidak melakukannya. Kemudian bisa juga menenangkan anak tersebut dengan cara kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Kemudian bisa juga kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi nanti dari sini anak akan bersikap terbuka, dia akan menyadari sendiri tentang kesalahannya. Kemudian untuk sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini ketika identitas sukses telah tercapai, kemudian validasi tingkah laku yang salah juga dipahami oleh anak, kita lanjutkan untuk menanyakan keyakinannya. Bisa dengan pertanyaan di bawah ini. Yang pertama yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Diingatkan anaknya tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, seperti tadi ya sudah saya laksanakan untuk keyakinan kelas di 4B. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, seperti itu. Jadi kita disitu menstimulus anak untuk memberikan ide-idenya bahwa pelanggaran yang dilakukan itu keliru. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan menunjukkan contoh penerapan sebuah restitusi yang sudah saya lakukan.
apabila ada permasalahan seperti itu, anak tersebut akan memberitahukan kepada guru. Jadi tidak menghakimi sendiri. Nah, di sini ada implementasi budaya positif yang sudah saya lakukan di kelas. Seperti keyakinan kelas yang sudah saya buat tadi. Di sini pada gambar 1 ini ada anak yang presentasi tentang kelas perkalian. Kemudian teman yang lainnya itu memberikan pendapatnya. Nah, ini masuk ke bernalar kritis. Temannya ini memberikan pendapat yang tidak menyakiti hati temannya. Jadi disampaikan secara sopan seperti itu. Kemudian yang gambar kedua, di situ anak-anak berdiskusi, saling berempati. Ada anak yang memang kemampuannya masih kurang seperti itu. Tetapi anak yang sebelahnya lagi yang laki-laki itu membantu temannya kemudian berdiskusi secara kelompok untuk menyelesaikan permasalahan bersama. Nah, di sini ada juga contoh penerapan yang juga saya lakukan. Yang pertama yaitu maksud saya yang ketiga, di sini anak-anak ketika berdiskusi kelompok, ketika mereka saya minta untuk ayo anak sekarang silakan membentuk kelompok. Nah, di sini anak-anak tidak saling mendorong temannya seperti itu. Jadi dia itu melakukan sikap-sikap yang baik, merapikan tempat duduknya, mengembalikan tempat duduknya. Kemudian juga anak-anak tersebut tidak saling menyakiti. Nah, itu termasuk di keyakinan kelas 40. Untuk gambar yang tengah itu, di situ anak-anak juga saling menghormati teman-temannya. Mereka ahli untuk meminta nilai kepada saya saat itu ya kondisinya. Jadi tidak nyerobot seperti itu. Mereka lebih memilih untuk berbaris dengan rapi sehingga pekerjaan mereka pun cepat saya nilai dan juga tidak ada yang saling menyakiti. Kemudian untuk gambar yang ketiga, di gambar tersebut adalah saya menanyakan tentang kejujuran. Jadi di sini ada permasalahan satu siswa, dia melakukan kesalahan kepada 2 murid yang lainnya. Nah, kemudian antara pernyataan yang diucapkan murid tersebut dengan murid yang lainnya itu berbeda. Kemudian saya meminta untuk temannya sebagai saksi tentang perbuatannya yang benar itu seperti apa. Nah, akhirnya anak yang melakukan itu baru jujur seperti itu. Jadi perlu stimulus juga antara anak tersebut sehingga mau menjawab dengan jujur. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini adalah tentang refleksi kegiatan. berani maju ke depan, tidak
biasakan kita evaluasi terus agar ada masukan dan juga saran terkait penerapan segitiga restitusi. Nah, pengalaman saya saat saya melakukan langkah-langkah dari segitiga restitusi yang tadi yang dalam video tadi, murid saya kaget. Kagetnya kenapa? Karena biasanya kan saya kan memang orangnya kan tegas ya. Kalau ada anak yang salah itu saya langsung loh salah satu gini-gini. Nah, ketika saya melakukan hal tersebut mereka tuh kaget, kok bisa saya itu suaranya jeplakan, kemudian ya pokoknya emosinya tuh terkontrol. Nah, ada yang satu murid itu malah ketakutan karena loh kok Bu Ima berubah seperti itu. Ojo-ojo Bu Ima ini salah makan atau gimana, takutnya seperti itu. Ada juga yang satu murid itu dia itu ya nggak bisa ditunggu, tapi udah enak, nanti saya tetap bakalan melanggar hal seperti itu, katanya seperti itu. Enak kalau dibungkus atau apa. Nah, dari situ mendapat anak-anak yang sangat bermacam dan bervariasi itu, akhirnya saya itu sering mengingatkan mereka loh, nah ya begitu, saya ini ingin menerapkan segitiga restitusi yang seperti itu tadi agar kalian ini menyadari bahwa perbuatan kalian ini salah dari dalam diri kalian sendiri gitu. Nah, ini tujuannya untuk long term, jadi tujuan untuk jangka panjang ya, bukan untuk tujuan jangka pendek. Oh iya, saya salah, saya nanti dimarahin begini seperti itu. Tidak, tapi kalian itu benar-benar paham bahwa hal yang kalian lakukan ini memiliki konsekuensi, dan karena ada konsekuensinya itu, makanya jangan diteruskan seperti itu. Saya ingin menyadarkan hal seperti itu ya. Tentu saja ada yang terima, ada yang tidak begitu. Kemudian untuk rencana kebaikan, untuk implementasi saya terkait segitiga restitusi tadi sudah saya sampaikan. Saya berharap keyakinan kelas ini tidak hanya terjadi di kelas 4 saja, tetapi bisa juga di kelas-kelas yang lainnya. Bisa dimulai dari kelas 1, 2 sampai kelas 6 seperti itu. Tetapi saya juga berharapnya di kelas 4 ini bisa melakukan pembiasaan-pembiasaan yang positif seperti itu, sehingga anak yang lainnya itu bisa meniru atau terstimulus untuk berbuat baik juga atau berbuat yang positif juga. Jadi kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi seperti itu. Baik Bapak Ibu, sekian presentasi dari saya. Barangkali ada yang bertanya atau bertanggapan, saya persilakan. Oh ya, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan ke saya. Di sini saya akan bertanya. Sebelumnya saya sangat tertarik sekali dalam pembuatan keyakinan kelas 5 ini. Tadi Anda sudah menyebutkan hambatan ketika membuat sekaligus menerapkan. Nah, langkah Anda dalam mengatasi hal tersebut itu bagaimana dan apakah sudah efektif? Monggo dijelaskan. Terima kasih.
Sabrina apa sudah? Oke, terima kasih Bu Ima atas penjelasannya. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya yang mendengar penjelasan dari pendengar tentang keyakinan tetap. Di sini ada pertanyaan buat saya. Apakah segitiga restitusi bisa diterapkan pada siswa anak kelas 1? Mengingat anak kelas 1 masih sangat kecil-kecil dan belum mengerti apa itu tugas dan tanggung jawab pendidikan. Ya. Terima kasih Bu ini atas pertanyaannya. Untuk penanganan melalui segitiga restitusi ini, baik kelas 1, 2, 3 maupun baik kelas rendah maupun kelas tinggi, saya yakin bisa diterapkan karena memang segitiga restitusi ini mudah sekali untuk diterapkan kepada siswa yang mengalami permasalahan. Nah, yang kita perlukan di sini adalah kebiasaan kepada anak-anak. Jadi ketika ada permasalahan, kemudian gurunya itu melakukan pendekatan kepada anak sehingga anak itu terbuka, maka dia melakukan hal tersebut. Kemudian dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu keliru. Nah, ini kalau di kelas 1 itu harus dibiasakan terlebih dahulu. Nah, pasti membutuhkan proses yang sangat lama ya, karena memang kelas 1 juga anaknya masih tindakan salah benar itu masih perlu diberikan nasihat atau diberikan diingatkan istilahnya sama guru. Nah, ini perbuatannya keliru, nah, masih seperti itu. Nah, maka dari itu saya berharap gurunya bisa menggandeng orang tuanya, orang tua atau murid dari siswa tersebut, berkolaborasi antara guru dan juga orang tua. Jadi tidak hanya gurunya saja yang melakukan segitiga restitusi di kelas, tetapi orang tuanya di rumah itu juga ikut membantu.